Bab 2041. Begitu juga bisa. Dewi mengangguk berulang kali. Untuk peralatan medis dan obat-obatan, aku bisa membantu kalian mengonfirmasi. Aku dulu pernah beli. Jadi punya kenalan. Lagi pula, jika kamu memecahkan masalah melaluiku, kamu tidak akan menarik perhatian musuhmu. Oke. Willy mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, mohon bantuanmu. Kami tidak tahu berapa biaya untuk membeli semua peralatan medisnya. Jadi saya akan mentransfer 100 juta dolar AS ke rekeningmu lebih dulu. Apa sudah cukup? Robin bertanya dengan hormat. Tentu saja cukup. Ditambah biaya pengobatannya saja masih cukup. Tidak, justru terlalu banyak. Dewi segera berkata, kita adalah teman. Aku mana bisa menerima begitu banyak uang darimu. Lagi pula kamu sendiri juga sedang kesulitan. Hehehe, Willy tidak bisa menahan tawa. Sejak kapan tabib dewa yang sangat mementingkan uang jadi begitu sungkan? Itu, Dewi merasa sedikit malu. Aku memang serakah akan uang, tapi uang harus didapatkan dengan cara yang benar. Kita adalah teman baik. Kamu juga sudah membantuku berkali-kali. Aku tidak bisa menagih biaya pengobatan yang terlalu tinggi untukmu. Sebenarnya itu semua hanya alasan. Yang terutama adalah Dewi tidak tega meminta uang Willy. Meskipun dia seorang pangeran, tapi dia diremehkan keluarganya. Dia hidup dalam kegelapan sejak masih kecil dan sekarang sepupunya mulai berencana untuk mencelakainya lagi, membuatnya tidak bisa kembali ke rumahnya. Dia masih ada berapa banyak uang? Dewi bahkan berpikir, jika dia tidak punya uang, maka dia akan mengobatinya secara gratis. Meskipun aku kelihatannya tidak cukup kuat, tapi selama ini aku telah menghasilkan banyak uang dengan menyembunyikan identitasku. Masalah uang, kamu tidak perlu mengingatku. Willy berkata sambil tersenyum. Uangnya akan kami transfer padamu dulu. Jadi kamu bisa membeli peralatan dan obat-obatan dengan tenang. Kalau kamu tidak merasa nyaman, aku justru akan merasa tidak enak hati karena merepotkanmu. Kamu benar-benar punya uang sebanyak itu. Dewi tidak percaya. Kamu tidak memberikan semua uangmu padaku kan? Bagaimana mungkin? Willy menenangkan kepalanya dan tersenyum kecut. Apa aku terlihat selemah itu? Jika tidak, kamu sekalian membantu kami mencari villa untuk kami tinggal menggunakan uang tersebut. Saya tidak akan memberikan uang tambahan. Boleh. Hati Dewi seketika merasa lebih tenang. Aku akan menyiapkan beberapa mobil juga, untuk digunakan sehari-hari. Kalau untuk mobil tidak perlu, kami ada. Robin berkata sambil tersenyum. Tolong siapkan saja istirahat. Tidak masalah. Hasilkan uang. Tentu saja tidak masalah. Dewi bahagia tersenyum. Merasa seolah-olah dia telah melakukan perbuatan baik dan menghasilkan uang pada saat yang sama. Rasanya sungguh baik. Cepat pulang dan istirahatlah lebih awal. Melihat senyumnya, Willy pun merasa lega. Dia kelihatannya serakah akan uang. Tapi sebenarnya hatinya baik dan lembut. Dia juga bisa memikirkan orang lain. Oleh karena itu, Willy harus mencari cara untuk membuatnya menerima biaya pengobatannya dengan tenang. Kalau begitu aku pulang dulu. Besok aku akan minta seseorang untuk mengurus hal-hal ini. Nanti akan kutelepon. Dewi mengenakan topinya dan berpesan. Aku perkirakan semuanya bisa beres dalam waktu seminggu. Jadi kita akan memulai pengobatannya seminggu kemudian. Untuk sementara, kamu istirahatlah yang baik dan tetap semangat. Mengerti, Willy mengangguk. Robin, antar Dewi keluar. Baik, Pangeran. Robin mengantar Dewi keluar. Melihat Willy tidak memperhatikannya, dia pun menarik Dewi dan berkata dengan suara rendah. Tabib Dewi, tolong carikan villa yang lebih besar, yang ada halaman dan lingkungannya yang lebih baik. Kalau uangnya tidak cukup, saya bisa transfer lagi Anda. Karena pangeran tidak suka keluar dan biasa berdiam diri di rumah sepanjang hari. Kalau rumahnya kecil, bisa bikin depresi. Oke, Dewi mengangguk-angguk. Tenang saja, aku tahu apa yang harus dilakukan. Kalau uangnya tidak cukup, kamu susah transfer lagi. Uang ini sudah pasti cukup. Apalagi di sini itu pinggiran kota. Rumahnya tidak mahal. Terima kasih. Terima kasih. Robin terima kasih berulang kali berterima kasih. Selain itu, kamu tidak perlu membeli furnitur apapun.
Pangeran sudah terbiasa menggunakan furnitur yang dibuat khusus. Nanti aku akan mengaturnya sendiri. Oke, tidak masalah. Bab 2042. Ketika Dewi pulang, Brandon segera menghampirinya dan bertanya, "Bagaimana? Kamu sudah berjanji akan mengobati pangeran itu?" "Sudah." Ketika Dewi sedang berbicara, dia menerima pesan teks di ponselnya. Dia membukanya dan langsung tersenyum. Uangnya cepat sekali sudah ditransfer. "Uang apa? Berapa?" Brandon mencondongkan tubuh untuk melihat. "Wah, banyak sekali. Pangeran itu yang memberikannya padamu." "Ya, biaya pengobatan dan berbagai biaya lainnya," Dewi berkata sambil tersenyum. "Aku ingat sekitar 7 kilometer dari tempat kita ada sebuah villa mewah yang dijual. Apa sudah terjual?" "Belum. Rumahnya begitu besar dan mahal. Siapa yang akan membelinya?" Brandon menjawab dengan santai, lalu melanjutkan bertanya, "Apa maksudmu dengan biaya lainnya? Syarat apa lagi yang kamu setujui dengannya?" "Bantu dia beli rumah, lalu siapkan ruang medis di sana untuk memfasilitasi perawatan jangka panjang." Dewi langsung mengaturnya. "Besok aku akan pergi lihat rumah. Kamu bantu aku beli peralatan medis. Harus diatur secepat mungkin, supaya pengobatannya bisa segera dilakukan. Aku temani kamu saja. Peralatan medis apa yang mau kamu beli? Nanti aku telepon minta mereka untuk mengantarkannya. Kamu sendirian pergi lihat rumah." "Aku tidak tenang." "Tidak tenang kenapa?" Dewi tidak menghiraukannya. "Kalau kamu tidak perlu pergi ke toko medis secara langsung, maka tinggallah di rumah untuk menjaga Lesi. Ada begitu banyak urusan di rumah. Di mana-mana butuh orang. Tapi, sudah. Kita putuskan seperti itu." Dewi memutuskannya tanpa mendengarkan pendapatnya. Kemudian segera naik ke atas. Brandon sangat tidak berdaya. Dia tidak bisa menang dari Dewi. Jadi dia hanya bisa pergi mengadu pada Bibi Lauren. Dewi pergi sendirian lihat rumah. Tentu saja tidak boleh. Tapi dalam rumah memang butuh orang. Lauren mengerutkan kening dan berkata, "Besok kamu tinggal di rumah dan jaga Lesi. Aku akan minta Dewi untuk membawa pengawal." Tapi, sudahlah. Lauren tahu apa yang dipikirkan Brandon. Tunggu rumah dan peralatan medis sudah siap. Dan Pangeran Willy pindah ke sana. Kamu bisa menemani Dewi ke sana setiap hari. Kamu akan punya banyak kesempatan untuk melakukan penyelidikan. "Baiklah." "Benar juga." Brandon mengangguk. "Lagi pula, penyembuhan kakinya setidaknya perlu setengah tahun juga kan?" "Ya." Lauren menepuk pundaknya. "Kamu harus berpandangan lebih jauh. Jangan terburu-buru." "Baik." Setelah Dewi kembali ke kamar, pertama-tama dia menulis daftar peralatan medis yang perlu dibeli dan mengirimkannya ke Brandon, memintanya untuk membelinya sesuai daftar besok. Kemudian dia pergi mandi. Selesai mandi, dia keluar dan melihat ponselnya. Sangat sunyi. Selain beberapa pesan teks yang dikirim oleh Brandon, tidak ada pesan lain. Lorenzo tidak menelepon, juga tidak mengirim pesan. Bahkan Jasper juga tidak menghubunginya. Dia sangat kecewa. Kelihatannya bajingan itu benar-benar munafik yang sok suci. Dia mengatakan semuanya dengan baik, tapi malah melakukan yang sebaliknya. Tepat saat Dewi sedang berpikir, Brandon mengetuk pintu. "Bolehkah aku masuk?" "Masuklah." Dewi meletakkan ponselnya. Brandon masuk dengan membawakan secangkir susu hangat, semangkuk wonton dan apel yang sudah dipotong. "Kamu seharian tidak makan, jadi aku membawakanmu sesuatu." "Aku sudah makan." Dewi melirik makanan yang dibawanya. "Tinggalkan susunya. Sisanya kamu makan aja." "Makan dengan pangeran itu." Brandon berbicara dengan masam. "Ada hal lain lagi." Dewi terlalu malas untuk berbicara omong kosong. "Ini untukmu." Brandon memberinya sebuah dokumen. "Tadi aku menemukan informasi tentang villa itu dan mencetaknya untukmu. Di sana ada nomor yang bisa dihubungi. Besok kamu bisa telepon dulu sebelum pergi ke sana. Biar tidak buang-buang waktu kalau di sana tidak ada orang." "Kamu menemukannya dengan teliti." Dewi mengambil dokumen itu. "Terima kasih." "Tidurlah lebih awal. Aku keluar." Brandon berbalik dan pergi. Ketika dia sampai di pintu, dia menoleh dengan wajah tersipu. "Ngomong-ngomong, kelak saat kamu berada di kamar yang sama dengan laki-laki, kenakan pakaianmu dengan baik. Kamu seperti ini sangat mudah memancing orang untuk melakukan kejahatan."
Bab 2043. Dewi tertegun sejenak, lalu menatap dirinya sendiri. Dia mengenakan tank top tali kecil dan celana pendek. Bagaimana ini bisa membuat orang ingin melakukan kejahatan? Kakimu sangat panjang, dadamu sangat besar, kulitmu sangat putih, dan pakaianmu sangat tipis. Begini sangat berbahaya. Untungnya aku yang di sini. Kalau itu orang lain. Enyahlah. Dewi mengambil bantal dan melemparkan ke arahnya. Brandon buru-buru menutup pintu dan melarikan diri. Wajah Dewi memucat karena marah. Dalam hatinya, ia tidak menganggap Brandon sebagai laki-laki sama sekali. Makanya dia lebih santai. Orang ini malah mengajarinya. Benar-benar kurang ajar. Dewi merasa lelah dan berbaring di ranjang untuk tidur. Tapi dia tetap tidak bisa menahan diri. Ia pun melihat ponselnya. Masih tidak ada kabar dari Lorenzo. Bagus, sangat bagus. Kalau Lorenzo tidak mencarinya, ya sudah. Anggap saja dia tidak pernah bertemu dengannya. Apa hebatnya dia? Dewi mengaktifkan mode diam pada ponselnya. Menaruhnya di samping. Kemudian berbalik memeluk bantalnya dan tidur. Pada saat yang sama, sore hari di negara Maple, Lorenzo masih mengurus urusan kantor di dalam mobil. Setelah selesai meninjau dokumen, Jasper datang untuk melapor. Tur inspeksi Nona Juliana berakhir hari ini. Menurut jadwal, seharusnya akan naik pesawat kembali ke kota Snowy malam ini. Oke, Lorenzo menjawab sekilas. Kemudian lanjut membaca dokumen berikutnya. Jeff sudah berhasil menghubungi orang dari organisasi Dark Knight, tapi mereka bilang ketuanya belakangan ini tidak ingin bertemu siapapun. Kita perlu mengantri untuk membuat janji. Jasper mengucapkannya dengan hati-hati, karena takut Lorenzo akan marah. Berani sekali. Lorenzo melengkungkan bibirnya menjadi senyuman. Kudengar ketuanya itu belum berusia 18 tahun. Dari mana dia bisa punya kepercayaan diri yang begitu besar? Jasper sangat terkejut. Yang benar saja, organisasi Dark Knight memiliki sejarah ratusan tahun. Memimpin kekuatan gelap di seluruh dunia. Bahkan beberapa tahun ini mereka telah menelan organisasi lain satu persatu. Aku selalu mengira kalau ketuanya itu adalah orang yang sudah tua. Pemimpin sebelumnya adalah Fatherhood, seorang lelaki tua. Ketua yang ini adalah anak angkat dari muridnya, Vincent. Saat itu, 4 guru agung bersekongkol untuk memberontak dan menjatuhkan Fatherhood. Parker yang baru berusia 9 tahun, membunuh Fatherhood di tempat dan menyatakan dirinya sebagai ketua. Di bawah dukungan 4 guru agung, seorang anak berusia 9 tahun pun dijadikan sebagai pemimpin baru. Tapi, ketua cilik ini memang jenius. Tidak hanya terampil dalam berkelahi, tapi juga memiliki kemampuan untuk memerintah dengan absolut seperti dewa. Setelah menjabat, dia secara bertahap menelan organisasi gelap lainnya dan membuat organisasi Dark Knight semakin besar. Kekuatan mereka saat ini memang tidak bisa diremehkan. Tapi bukan berarti dia bisa menutupi langit dengan satu tangan. Berbicara sampai sana, Lorenzo merasa sangat tidak senang. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang memintanya membuat janji dulu sebelum bertemu. Bahkan Daniel Wallens dan Presiden pun tidak bisa. Usianya masih muda sudah begitu angkuh. Memang angkuh, tapi lebih baik kita jangan menyinggung organisasi Dark Knight. Jasper merendahkan suaranya dan mengingatkannya dengan pelan. Aku ingat pernah mendengar seorang gadis menyebutkan bahwa ayah kandung ketua ini juga bermarga Mor. Dia ada sedikit hubungan kerabat dengan keluarga kita. Lorenzo sangat terkejut. Ada hal seperti itu. Ya, tuan besar dari keluarga Mor tampaknya adalah sepupu dengan nyonya besar dari keluarga kita. Jauh sekali. Ini hubungan saudara berapa generasi? Lorenzo memutar matanya, lalu mengangkat sudut bibirnya. Tapi, ini juga menunjukkan bahwa gen keluarga Mor kita cukup kuat. Itu, apa dia meneleponmu? Mereka awalnya sedang mengobrol dengan baik, tetapi ekspresi Lorenzo tiba-tiba menjadi serius. Jasper tertegun sejenak. Maksud tuan, Nona Dewi. Tidak, cukup keras kepala juga. Wajah Lorenzo menjadi gelap. Ya sudahlah, aku juga tidak akan mencarinya. Kalau temperamen buruknya ini tidak dijinakkan, kelak pasti akan memberontak. Tuan, tolong jangan seperti itu. Jasper membujuk dengan suara rendah. Kita adalah laki-laki. Tinggal mengalah dengan perempuan kan?
Bab 2044. 7 hari kemudian, Dewi berhasil membeli villa besar itu untuk Willy, memasangkan peralatan medis dan membangun satu ruang medis besar di lantai 1. Robin memindahkan perabotan dan peralatan elektronik yang telah dibelinya sebelumnya ke dalam rumah, dan juga membeli beberapa dekorasi. Sebuah rumah baru pun terbentuk dengan cepat. Willy keluar dari mobil dan menatapi rumah miliknya ini. Suasana hatinya sangat baik. Dia tahu bahwa dia hanya akan tinggal di sini paling lama beberapa bulan saja. Setelah dia sembuh, dia akan kembali ke Denmark. Tetapi beberapa bulan ini akan menjadi momen terpenting dalam hidupnya. Tidak hanya ada Dewi yang menemaninya saat ini, tapi ini juga merupakan titik balik dalam hidupnya. Seperti yang dikatakan Dewi, dia memasuki rumah ini dengan kursi roda. Tetapi kelak saat dia keluar dari sana, dia harus keluar sambil berdiri. Beristirahatlah dengan baik hari ini. Atur dulu rumahnya. Aku akan datang besok pagi untuk mengobatimu. Dewi sangat senang. Berpikir bisa membantu Willy berdiri kembali. Ini juga akan menjadi terobosan besar baginya dalam bidang medis. Kamu juga sudah lelah sepanjang hari. Kembali dan istirahatlah lebih awal. Sampai ketemu besok pagi. Sampai ketemu besok. Aku pergi dulu. Dewi menyerahkan Willy pada Robin dan pergi dengan tergesa-gesa. Robin memandangi mobil Dewi yang menjauh. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada Willy. Pangeran, kenapa Anda tidak berbicara lebih lama dengan tabib Dewi? Setiap kali dia datang, Anda tidak pernah memintanya untuk tinggal dan selalu memintanya untuk pulang istirahat lebih awal. Dia akhir-akhir ini benar-benar sudah bekerja keras. Dan dia baru saja menjalani operasi. Kepalanya masih terluka. Dia perlu lebih banyak istirahat. Willy berkata dengan sederhana. Apalagi, dia dan Lorenzo sekarang sepertinya sedang bertengkar. Aku tidak ingin mengganggunya. Justru saat mereka sedang bertengkar, kita bisa memanfaatkannya. Robin berseru. Dalam masalah cinta, untuk apa begitu berwibawa? Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, bukanlah hal yang pantas dilakukan seorang pria. Apalagi, yang disukai Dewi dariku adalah karakter dan wibawaku. Kalau aku jadi orang seperti itu, dia tidak akan mau jadi temanku lagi. Willy dapat melihatnya dengan jelas. Baiklah, Robin tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Ada taman di halaman belakang. Aku dorong Anda ke sana untuk melihat-lihat. Dewi bergegas pulang, berganti pakaian dan pergi melihat Lacey. Emily sudah siuman hari ini. Meski tubuhnya sekarang masih lemah, tapi dia sudah bisa berteriak memanggil, Kak Dewi. Dewi sangat senang mendengarnya. Dia menarik tangan kecil Lacey dan berkata, Lacey, kamu harus cepat sembuh. Setelah kamu sembuh, kakak akan membawamu menerbangkan layang-layang. Ya, mata Lacey berkaca-kaca dan penuh harapan untuk masa depannya. Hei, anak baik, jangan khawatir. Ada kakak di sini. Tidak ada yang bisa menganiayamu. Dewi memegangi wajahnya dan berkata dengan lembut, beberapa waktu ini, tinggallah di rumah untuk memulihkan diri dengan baik. Jangan memikirkan hal lain. Mengerti? Ya, Lacey mengangguk dengan air mata berlinang. Dewi menemaninya sebentar, kemudian pergi mencari Bibi Lauren. Bibi, Lacey sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Apa perlu kita minta psikiater datang memeriksanya? Anak-anak di panti asuhan memang dewasa sebelum waktunya. Ditambah anak ini baru masuk panti asuhan kita tahun lalu. Dia telah banyak menderita di luar sebelumnya. Kali ini menghadapi musibah seperti ini dan berhasil lolos dari maut. Dia pasti merasa takut. Aku berencana membawa beberapa teman baiknya di panti asuhan untuk datang menjenguknya dan menemaninya. Kita tidak perlu mencari psikiater. Lacey belum sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan panti asuhan. Dia membutuhkan proses untuk beradaptasi. Lauren memikirkannya dengan menyeluruh. Benar juga. Kalau begitu harus merepotkan Bibi. Dewi mengingatkan. Denny dan komplotannya tidak ada pergerakan apa-apa belakangan ini. Mungkin karena Mina. Aku dengar dari Willy bahwa polisi internasional sedang mencari Denny. Seharusnya sementara ini mereka tidak akan berani muncul. Seharusnya begitu. Lauren mengangguk. Aku juga menerima beberapa kabar. Tapi kita jangan lengah. Kamu kalau keluar juga berhati-hatilah. Oke, bab 2045. Hidup sibuk tapi memuaskan.
Semuanya berjalan dengan lancar. Kecuali perihal Lorenzo. Sudah 7 hari. Dia masih belum menghubungi Dewi. Tidak ada satupun panggilan telepon maupun pesan teks. Bahkan Jasper juga tidak menghubunginya. Setiap hari sebelum tidur, Dewi akan melihat ponselnya berulang kali. Bahkan membuka daftar blog untuk melihat apakah dia melakukan kesalahan. Lupa mengeluarkan nomor Lorenzo dari daftar. Bahkan juga memikirkan apakah ada yang salah dengan ponselnya. Tapi, semua ini adalah ilusinya. Lorenzo tidak menghubunginya. Karena dia tidak mau. Tidak ada alasan lain. Dewi secara tidak sengaja melihat sebuah kalimat di internet. Sebenarnya dia tidak terlalu mencintaimu. Ya, mungkin kalimat itu adalah kalimat yang paling tepat untuk menjelaskan kisah mereka. Memikirkan hal itu, Dewi merasa sedih seketika. Dia mengingatkan dirinya berulang kali. Jangan mempedulikan bajingan itu. Anggap saja itu sebagai mimpi. Bagaimanapun juga, dari awal dia selalu ingin melarikan diri dan menghindarinya. Sekarang keinginannya terkabulkan. Tidak ada yang perlu disesali. Begitu saja. Berakhir sudah. Dewi mengubah nama Lorenzo di kontaknya menjadi sudah berakhir. Lalu mengubah gambar profilnya menjadi anjing yang sedang memakan kotoran. Dia jarang-jarang bisa menemukan gambar ini setelah mencari di internet begitu lama. Gambarnya sangat sesuai. Setiap kali melihat nama itu dan gambar itu, awalnya dia merasa marah, lalu lega, dan kemudian dia mengutuk dalam hatinya. Lorenzo, makan kotoran saja kamu. Kasar dan vulgar. Siapa suruh dia adalah Dewi. Dewi menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan mendesah untuk menghibur dirinya sendiri. Dewi, ayo bangkit kembali. Mulai hari ini, lupakan laki-laki bajingan itu. Dan mulai dari awal. Dia memotret slogan itu dalam pikirannya. Kemudian pada saat itu, ponselnya berdering. Nama sudah berakhir. Gambar profil seekor anjing yang sedang makan kotoran muncul di layar. Dewi tertegun sejenak. Dia curiga bahwa dirinya salah melihatnya. Setelah beberapa saat, dia sadar dari lamunannya dan menjawab teleponnya sambil berpura-pura dingin. Halo, siapa ini? Kamu menghapus nomor teleponku. Sebelum menelepon, Lorenzo terus mengingatkan dirinya untuk tenang. Harus mengendalikan emosinya. Harus bersikap dewasa dan berwibawa. Tetapi ketika dia mendengar suaranya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dewi sengaja berpura-pura tidak kenal. Oh Tuan L, ada apa? Amarah besar Lorenzo hampir tak terkendali. Kalau tidak ada urusan, aku matikan teleponnya ya. Dewi sengaja mengancamnya. Kamu berani menutup teleponnya. Lorenzo rasanya sudah mau gila karena marah. Kamu wanita sialan. Baru beberapa hari sudah melupakan suamimu. Apa kamu mau mati? Aku susah payah. Akhirnya selesai mengurus pekerjaanku dan meneleponmu. Kamu memperlakukanku seperti ini. Kamu minta maaf sekarang juga padaku. Mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk memaafkanmu. Kalau tidak, pihak lain tetap diam tanpa suara. Lorenzo mengangkat ponselnya untuk melihat. Ternyata panggilan sudah lama dimatikan. Dia malah tidak mengetahuinya. Dia marah-marah tadi. Ternyata sia-sia. Buang air liur saja. Lorenzo sangat marah hingga memegangi dadanya. Dia dulunya adalah orang yang begitu tenang dan tidak mudah emosi. Tetapi sekarang dia dibuat marah oleh wanita sialan itu hingga mengamuk setiap hari. Jasper menatap dengan lemah dan bersiap untuk mundur keluar. Berhenti. Lorenzo mulai mengalihkan amarahnya lagi. Kenapa tadi kamu tidak menahanku? Aku tidak berani. Kamu tidak berani kenapa? Kamu saja berani membujukku untuk meneleponnya. Bahkan semena-mena mengatur pesawat pribadi ke Swedia. Apa yang tidak berani kamu lakukan? Lorenzo rasanya sudah mau gila karena marah. Jasper hampir tercengang. Bukankah Tuan yang bertanya padaku? Apa harus menelepon Nona Dewi? Aku bilang, coba saja telepon. Dan Tuan juga yang memintaku untuk mengatur pesawat pribadi. Dia belum selesai bicara sudah bertatapan dengan ganas Lorenzo. Lalu dia segera mengubah kata-katanya. Akulah yang sembarang membuat keputusan sendiri. Aku pantas mati. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe. Ya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah subscribe, like, dan komennya. Tunggu terus kelanjutannya. Ya.